Aduh, kenapa ya daganganku akhir-akhir ini sepi banget? Nggak kayak biasanya. Biasanya nggak sesepi ini. Sekarang mau dapat duit aja susah banget ya. Bang, mau ramennya dong bang satu, yang pedas ya bang. Sekalian pakai semua topping ya bang. Kamu bukannya Adi yang sekolah di SMA Sakura itu ya? Kamu masih ingat aku gak? Iya, saya pernah sekolah di SMA Sakura. Tapi mbaknya ini siapa ya? Saya nggak kenal. Ampun, dulu tuh kita sekelas loh, masa gak ingat? Habisnya udah lama banget. Jadi saya udah lupa. Setelah saya ingat-ingat, kamu yang namanya Lala ya? Iya, bener, aku yang namanya Lala. Oh ya, kalau dilihat-lihat dagangan kamu sepi banget ya. Mau nggak aku kasih tutorial cara supaya dagangan kamu banyak pelanggannya? Aku kebetulan ada nih tutorial. Kamu mau nggak? Aku cuman kasih ke kamu karena kamu dulu teman SMA aku. Saya nggak perlu. Toh datang satu orang ke toko saya aja, saya udah bersyukur banget. Alah, udahlah Di, jangan malu-malu. Toh nanti kamu bisa beli rumah baru. Habis itu kamu bisa punya mobil. Uang kamu sebulan bisa sampai 2 digit. Apakah nggak mau? Ini nanti aku taruh ya di meja kamu. Jangan lupa mampir ke sana biar kamu bisa merasakan bagaimana hidup yang sesungguhnya. Aduh, gimana ya Mbak Lola? Saya bukannya mau menolak secara mentah-mentah, tetapi saya udah bersyukur banget kok betulan kalau misalnya ada yang mampir ke tempat saya. Itu udah bersyukur banget saya, Mbak. Udah deh, jangan malu-malu. Kamu coba aja, nanti pasti dijamin buat kamu tagih kok, apalagi dapat uang banyak. Aku juga pakai itu kok kalau kamu mau tahu. Perlengkapan bahan di bulan 11. Minyak 1, mie 10 bungkus, telur 15 biji. Bahkan laba di bulan 10 kurang untuk membeli bahan di bulan 11. Kalau gini aku bisa bangkrut lama-lama. Apa aku tes aja yang kayak dibilang tadi sama Lala ya? Tapi penglaris Jalan Madura nomor 91. Apa aku ke sana aja ya? Hah? Nggak mungkin kan di sini? Nampaknya seram banget. Tapi aku tes coba masuk aja deh. Siapa tahu emang betul-betul di sini tempatnya. Hah? Pintunya kebuka sendiri. Apa itu tandanya aku diperbolehkan untuk masuk ya? Ya udah deh, aku masuk aja.
Anu Pak, apa emang benar di sini Jalan Madura nomor 91? Ya, benar yang seperti kamu katakan. Jadi, kamu datang ke sini dengan alasan apa ya? Saya datang ke sini atas dasar direkomendasikan oleh teman saya, Pak. Karena pelanggan saya dikit sekali, maka teman saya berniat untuk merekomendasi tempat ini kepada saya, yang katanya bisa memperbanyak pelanggan saya. Sehingga saya berniat untuk datang ke sini agar bisa menambah pelanggan saya. Oh, baik, baik, baik. Saya mengerti. Sekarang, kamu bisa duduk di depan saya dan kita akan mulai pesugihan pelanggan ini. Oke Pak, kalau begitu saya izin duduk di depan ya Pak. Baiklah, kita akan melakukan aktivitas pesugihan ini. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya kepada Bapak. Apakah Bapak sudah yakin untuk melakukan aktivitas pesugihan ini? Iya Pak, saya sudah cukup yakin untuk melakukan aktivitas pesugihan pelanggan ini. Baik, pertama-tama sebelum kita melakukan aktivitas pesugihan ini, saya memiliki sebuah syarat yang dimana tidak boleh menyebar alamat rumah ini kepada sembarang orang. Jika Bapak menyebar alamat ini tanpa sepengetahuan saya, maka Bapak akan mendapatkan konsekuensi dari saya. Baik, seperti kondisi Bapak, maka saya ingin merekomendasikan kepada Bapak obat ramuan ini. Obat ini sangat cocok pada kondisi Bapak saat ini. Hah, itu apa Pak? Apa itu semacam racun untuk membunuh orang? Enak saja kamu. Ini obat yang sudah saya buat secara mandiri dan harus dikeringkan selama 1 tahun. Obat ini benar-benar ampuh untuk menarik minat seseorang. Jadi, saya sangat merekomendasikan obat ini kepada Bapak, tapi dengan harga 100.000, karena obat ini sangat langka untuk dibuat. Hah? 100.000? Mahal banget cuman obat sekecil itu. Tapi aku juga lagi butuh banget sekarang. Tapi aku juga takut obatnya nggak manjur kayak yang dibilang Bapak itu. Tapi karena kondisiku sekarang kayak gini, kayaknya aku harus beli deh. Ya udah deh, aku beli aja obat itu. Ya udah Pak, kalau begitu saya beli 1 botol ya Pak. Berarti 100.000 ya. Ini dia obatnya ya Bapak. Cara penggunaannya itu mudah saja, tinggal Bapak masukkan obat ini 1 sendok makan ke dalam masakan Bapak, maka semuanya akan menjadi pelanggan Bapak. Jika mungkin suatu hari obatnya sudah habis, Bapak bisa beli kembali ke sini ya Bapak. Aduh, nggak sabar banget mau lihat apakah yang dibilang Bapak kemarin itu betulan bisa manjur. Aduh, nggak sabar banget. Kapan ya datang satu pelanggan, maka aku akan jadikan dia tumbal. Bang, mau beli bang satu ramennya yang paket lengkap ya bang, sekalian buat makan di sini. Wah, udah ada pembeli nih. Udah penasaran banget dari tadi. Akhirnya aku bisa tes obat ini. Ayo kita lihat apakah obat ini beneran manjur yang kayak Bapak itu bilang. Wah, ramennya udah siap, nggak sabar banget mau nyicip. Udah lapar banget dari tadi soalnya. Wah, ini ramennya kok enak banget sih. Tapi enak-enak gini kok sepi banget ya. Aku wajib viralin di sekolah sih, habisnya enak banget. Wah, beneran manjur. Mantap, mantap. Cepat dapat uang kalau kayak gini selalu.
Mungkin seminggu kemudian aku bisa jadi orang kaya. Wah, senang banget bisa dapat sponsor gratis. Terima kasih ya, Kak. Ini ya Bu, pesanan ramen sama matchanya. Silakan datang kembali. Halah, kalau kayak gini terus mah, aku bisa kaya raya. Ditambah pelangganku jadi tambah banyak berkat obat manjur yang dikasih sama bapak itu. Wah, pendapatanku di bulan ini banyak banget. Kalau lama-lama gini, mending aku renov toko baru aja ya. Eh, tapi obat manjurnya udah mau habis. Aku harus stok lagi nih. Oke deh, besok aku beli obatnya lagi dan aku harus merenov toko ramennya karena kan sekarang pelanggan aku juga udah lumayan banyak. Oh ya, Bapak pesan 5 biji kan? Itu sudah ada di kursi dan tinggal dibungkus. Oh ya, sebelum itu saya ingin bertanya, selama pemakaian dari awal hingga akhir, apakah obat yang saya kasih manjur kepada Bapak? Wah, itu nggak perlu ditanya lagi Pak, benar-benar manjur. Bahkan saya sekarang jadi banyak sekali pelanggan berkat obat manjur yang Bapak berikan kepada saya. Makanya sekarang saya memesan 5 biji. Aduh, saya jadi senang karena obat racikan yang saya buat dapat membantu Bapak. Hahaha. Mungkin seterusnya saya bakal jadi pelanggan Bapak karena obat racikan yang Bapak buat benar-benar manjur. Saya jadi kaya raya sekarang, Pak. Oh, saya jadi senang karena dapat membantu Bapak jadi kaya raya. Oh ya Pak, ditunggu ya Pak pesanan berikutnya. Wah, gak kerasa hari-hari berjalan cepat banget. Sampai-sampai aku udah punya rumah baru dan toko baru. Rupanya gini ya, kalau jadi kaya, kita bisa beli apapun yang kita mau. Udahlah, aku harus pergi, nanti pelanggan aku nunggu kelamaan. Mas, mau ramennya 2 ya, sama minuman macanya juga 2. Untuk makan di sini ya, Mas. Oh, oke, baik-baik. Ibu bisa pilih tempat dan duduk ya. Nanti saya antarkan orderan ibu. Mak, Ade nggak mau makan di sini. Kita makan di tempat lain aja ya, Mak. Loh, kenapa nak? Tiba-tiba banget. Padahal tadi adek yang ngajak ke toko ramen ini. Apa adek nggak suka ramen ya, Dek? Bukan gitu, Mak. Adek tiba-tiba nggak nafsu aja makan ramen, Mak.
Udahlah Mak, ayo kita makan tempat lain aja. Tiba-tiba aku gak pengen banget makan ramen Mak. Kamu ini kenapa sih Dek? Ya udah deh, kita makan tempat lain aja. Mas, meja yang di sini nggak jadi order ya. Uangnya buat masnya aja. Makasih ya. Loh mbak, kenapa tiba-tiba di cancel? Ini masakan ramennya udah mau jadi loh mbak. Loh, ibu sama anak itu kenapa ramennya tiba-tiba di cancel ya? Mana uangnya direlain? Tiba-tiba banget, kenapa ya? Aduh, aku kok jadi takut gini ya? Hah, di sana ada apa? Kok semua orang pada berkumpul di sana? Aku harus wajib tahu nih apa yang telah terjadi di sana. Kak, misi, kalau boleh tahu itu kenapa ya semua orang berkumpul di sini? Apa sesuatu telah terjadi ya? Soalnya tadi aku baru lewat lihat rame-rame di sini. Jadinya aku mampir soalnya nggak tahu ini kenapa. Tadi katanya ada orang yang bundir dan katanya baru sadar tadi pagi. Makanya sejak tadi pagi sudah rame di sini orang berdiri. Awalnya juga saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi setelah saya dengar dari cerita orang-orang, katanya ada yang bundir di sini. Ya ampun, kok bisa ya turut berduka cita. Saya juga tadi bingung kenapa di sini bisa rame. Oh, rupanya ada orang yang bundir ya. Iya, yang namanya takdir kan kita nggak tahu ya. Wah, duit. Aku jadi kaya raya. Gak sabar banget nih mau CO brand-brand tas baru, skincare baru. Rupanya gini ya cara dapat uang. Mudah banget. Cuman lakuin hal itu lalu dapat banyak uang. Pak, tolong kasih tahu saya cara supaya saya bisa kaya raya, Pak. Saya sangat capek. Selama ini saya bekerja tapi tidak bisa jadi kaya raya. Katanya tempat Bapak ini bisa membuat saya jadi kaya raya. Sehingga saya datang ke sini hari ini. Sebenarnya ada cara mudah supaya kamu bisa cepat kaya raya. Kamu hanya perlu membantu saya. Carikan saya 1 tumbal cuman dalam waktu 1 bulan. Jika kamu bisa memenuhi persyaratan itu, kamu bisa menjadi kaya untuk selama-lamanya. Aduh Pak, boleh juga deh Pak, selama 1 bulan. Oke Pak, saya akan lakukan. Saya akan carikan 1 tumbal buat Bapak dalam rangka 1 bulan. Aduh, waktunya cuma 1 bulan. Kira-kira bisa gak ya aku bawa tumbal ke Bapak itu? Gimana ya caranya biar bisa dapat dalam sebulan? Bentar, apa aku tumbalin dia aja ya? Apalagi itu kayaknya teman pas aku SMA deh. Bang, mau balik dong bang, ramennya 1, yang pedas ya bang. Sekalian pakai semua topping ya bang.